keluarga tentu terus berterima kasih yang mengucapkan syukur kepada pihak rumah sakit, tim dokter yang ada sampai dengan hari ini David dirujuk untuk sudah bisa perawatan di rumah. Itu tim dokter sudah bekerja secara maksimal dan luar biasa itu dari kami pihak keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada semua pihak di luar, dari sahabat-sahabat PT Ansor, dari para alumni PL, kemudian masyarakat luas yang sampai hari ini selalu memberikan supportnya atas penyembuhannya David. Kemudian saya juga mewakili keluarga minta maaf karena memang ayah David sendiri memang karena masih terus menemani David, jadi diwakili oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Dokter Tatang yang akan menjelaskan kondisi David. Seingat kami ada 10 orang ya dok ya yang selalu mengontrol dan mengawasi perkembangan kesehatannya David. Silakan dokter. Kita akan memberikan summary dari awal David masuk sampai hari ini dia keluar. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga itu sudah mulai ada sedikit perubahan. Ya, kita memang memberikan multi treatment, dan kita juga memberikan multi aspek treatment, dan kerjasama tim yang baik di rumah sakit ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi David. Ini kurang lebih perubahan itu mulai tampak itu minggu keempat. Pertama sekali itu motoriknya mulai membaik, yang kedua itu disertai dengan kesadarannya yang mulai membaik. Jadi mulai bisa berespon terhadap lingkungan dan juga mulai bisa mengikuti komen. Akan tetapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motorik ini jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Nah, yang berikutnya itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, kayak sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang, sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena trauma kemarin. Kurang lebih sampai itu. Terima kasih. Secara umum yang disampaikan, semua sudah disampaikan oleh Dr. Irene Tatang. Walaupun hari ini Mas David sudah diperbolehkan pulang, tapi tim dan keluarga sepakat bahwa Mas David ini belum sepenuhnya pulih total dan masih jauh, masih banyak tugas PR yang kita perlukan, kita kerjasama untuk membantu Mas David menjalani proses-proses pemulihannya. Hari ini walaupun sudah dibolehkan pulang, tapi tetap tim rumah sakit akan memberikan pemantauan observasi berkala dan terus bekerja sama dengan keluarga. Tim sepakat bahwa Mas David ini sudah melewati masa akut, melewati masa kritis, dan sekarang ini memasuki fase yang selanjutnya yaitu fase pemulihan. Dr. Iremi dan tim semua sepakat bahwa David membutuhkan lingkungan yang lebih natural, lingkungan yang lebih dekat dengan keluarga, sehingga dengan ada observasi yang tetap terjalin, David diizinkan oleh tim yang melewat hari ini untuk pulang. Kira-kira demikian. Terima kasih Dokter Tatang dan Dokter Gibran. Saya tambahkan juga ya,
memang secara fisik terlihat apalagi di media yang tersebar kondisi fisik David sudah jauh membaik, responnya pun sudah banyak bisa memberikan respon. Namun dari pengalaman saya pribadi ini dok, kemampuan daya ingatnya David itu memang sangat lemah dan masih terjadi memori short, memorinya pendek-pendek ya, sehingga hari ini dia bertemu siapa, besok dia lupa lagi gitu. Mungkin seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditambahin? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan. Ketika balik lagi udah habis kesini lagi kan masih kontrolin dia masih akan menjalani proses fisioterapi berkala. Jadi kurang lebih itu kita sudah bikin program dia fisioterapi berkala kurang lebih 3 sampai 5 kali seminggu. Dia akan menjalani fisioterapi fisik, latihan terapi fisik di sini 1 bulan depan. Dan juga kita akan memberikan dia latihan memori dan juga latihan kognisi, juga cognitive behavioral therapy. Jadi kita akan benar-benar memantau yang namanya kita takut namanya ada PTSD untuk kejadian traumatik pasca trauma. Nah ini yang kita akan pantau ke depannya supaya dia tidak mengalami PTSD ataupun cedera yang cukup berarti akibat kejadian kemarin. Jadi 1 bulan ini akan menjadi fase recovery yang sangat penting buat si David. Jadi kita akan benar-benar pantau dia dengan sangat ketat sekali di sini. Termasuk tidak cuma masalah terapi fisik, dia punya nutrisi, dia punya paru-paru dan organ dalam lainnya yang terkait akibat infeksi yang kemarin. Jadi semuanya akan dipantau berkala di sini selama 1 bulan. Perkiraan untuk dari anak-anak David ini untuk bisa kembali bersekolah itu kira-kira perkiraan akan berapa lama lagi? Ini pertanyaan cukup bagus, tapi susah dijawab. Karena ini kondisi ini akan berbeda tiap-tiap orang sih. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Memang secara kita lihat dalam waktu 50 hari ini pemulihan cukup progresnya cukup signifikan dan progresnya cukup drastis. Tetapi biasanya untuk ke motorik halus, untuk kognisi yang tersisa, itu memang bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih. Untungnya David ini masih muda, maka recovery-nya jauh lebih cepat dibandingin orang yang lebih tua. Tetapi bagaimanapun juga ini waktu awal pun kondisinya koma. Jadi memang dia membutuhkan waktu sedikit lebih pelan dibandingin kondisi yang lebih ringan. Silakan, masih di belakang. Salah satu jadi kenapa kita kunci David di HC ini? Karena suatu pertama sekali itu kita memasang selang tracheostomy. Jadi ada lubang nafas yang kita bikin di daerah sini. Kalau dia terlalu banyak ketemu orang, maka risiko infeksinya akan menjadi lebih berat. Sedangkan waktu dia datang itu kondisinya sangat berat sekali, infeksi cukup berat dan kuman di dalam darah sudah sangat berat sekali. Jadi kalau kita expose dia kepada tamu yang berkunjung, itu akan membuat infeksinya akan makin berat. Dan selama kita taruh dia di intensive room, di high care unit, itu kita pantau 24 jam. Jadi kondisi demam sekecil apapun, naik suhu 0,1 derajat pun itu lebih ketahuan. Dan proses latihan fisiknya dia itu sangat intensif di ruang high care, dengan rasio perawat 1:1. Jadi dia itu bisa mendapatkan latihan fisik itu per 2 jam sekali. Makanya bisa dilihat tadi dia bisa jalan dengan kondisi yang cepat. Padahal dia datang koma dan otot kedua kaki susut. Nah itu dia kenapa kita kunci di high care. Kalau kita taruh di ruang biasa, pasti kamu akan banyak datang dan akibatnya risiko infeksinya akan makin besar. Jadi di dalam kamar itu kayak jadi di kamar di rumah ya biasa aja. Oh, hampir dibikin seperti itu konsepnya supaya lebih nyaman dan risiko infeksi jauh lebih besar. Hanya bikin sesuatu. Silakan, ada lagi teman-teman? Ada kemungkinan nggak David bisa kembali seperti normal kalaupun ada tensinya Yang seperti yang tadi pertanyaan. jawab. Yang lain Ya tadi dokter udah jawab bahwa tergantung kondisi tubuh masing-masing dan bagaimana kondisi otak David akan memicu terkait kognitif atau halusnya tadi ya dok ya. Yang lain?
Yang terakhir ya, Bang. Dari perwakilan keluarga sendiri kelihatan jabatnya ketua David akhirnya apalagi dalam ini yang kumpul bersama keluarga David juga bisa berterima dan kita merayakan begitu bareng bersama keluarga. Ya, jadi memang ini juga harapan keluarga tentunya. Jadi dari awal sejak mulai dirawat di sini kan keluarga selalu intensif ya menemani. Ketika David pulang ini juga tentu ada kebahagiaan tersendiri ya buat keluarga terdekat karena juga bisa langsung secara langsung karena di rumah ya. Jadi nggak bolak-balik seperti hari-hari sebelumnya mungkin ya. Di keluarga alhamdulillah sangat bersyukur kalau misalnya ada sudah sampai step bahwa perawatan itu bisa dilakukan di rumah, mungkin itu. Mungkin rasanya cukup ya. Sekali lagi kami dari keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dokter dan tim rumah sakit Mayapada untuk seluruh upaya keras terhadap perkembangan David hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman awak media yang selalu mendoakan, yang terus bertanya bagaimana kondisi David hari ini. Itu akan menjadi dan selalu menjadi support bagi kami dan keluarga. Rasanya cukup demikian ya Dok. Dari teman juga udah ya. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan juga di beberapa media, biaya rumah sakit David tercover 80%-an mungkin dari asuransi karena ada beberapa juga yang tidak, seperti itu. Apakah dari biaya sendiri ada sumbangan dari donatur atau dari pemerintah terkait? Sejauh ini 80% dari asuransi, sisanya dari keluarga, kolega, ya seperti itu aja. Nggak ada, kita membuka donatur sampai detik ini dari keluarga, belum ada. Nah itu memang terakhirnya tadi orang tua David yang ditanya ya, nominalnya berapa kita belum tahu Mbak, gitu. Cuma terakhir aja tuh udah sekitar 1 M-an. Kalau melihat daripada gambaran MRI dari awal dan cedera dari awal, kalau kita lihat dari gambaran awal dia datang dan gambaran MRI-nya yang menunjukkan diffuse axonal injury grade 2, pasti ada gangguan kognisi. Tapi sampai sejauh mana kognisi ini akan membaik, kita memang masih butuh waktu berbulan-bulan ke depan untuk melihat progresnya. Yang pasti ada. Bagaimanapun juga ibaratnya luka, ada bekas luka, sama aja dengan cedera kemarin masih ada bekas luka. Cuman bagaimana dia bisa meminimalisir itu nanti tergantung daripada proses rehab yang ada di beberapa bulan. Udah cukup ya. Terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.